Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Saya, I Gusti Ngurah Harnamo, Lurah Daohpuri, akan menyampaikan pemaparan lomba kelurahan tingkat Provinsi Bali sebagai bentuk komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan prima, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, serta budaya dengan tema Kelurahan Tangguh Pangan, wujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas. Kelurahan Daohpuri merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang tepat berada di tengah-tengah kota. Memiliki luas wilayah 5,98 km persegi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sisi sebelah utara berbatasan dengan Desa Daohpuri Kangin, lalu di sisi selatan berbatasan dengan Desa Daohpuri Klot dan Desa Daohpuri Kauh. Di sisi sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pemecutan, sementara di sisi timur berbatasan dengan Desa Dangin Puri Kelon. Dari sisi demografi, Kelurahan Daohpuri memiliki penduduk sejumlah 10.635 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 5.382 dan 5.253 penduduk perempuan dengan jumlah total kepala keluarga sebanyak 2.559 kakak. Wilayah kami tidak hanya strategis namun juga mencerminkan harmonisasi antara perkembangan urban dan pelestarian nilai-nilai lokal. Kami bersyukur dianugerahi potensi ekonomi dan kuliner yang menjadi denyut nadi kehidupan warga. Pasar adat Pekambingan misalnya, bukan hanya tempat jual beli, namun juga simbol kemandirian ekonomi berbasis tradisi. Di sana, para pedagang kecil dan juga pelaku UMKM dapat menggantungkan hidup sekaligus melestarikan budaya khas Bali. Begitu pula dengan pojok kuliner yang ada di Pertokoan Kertawijaya dan UMKM Nasi Jego yang berjualan saat malam hari di sepanjang pertokoan. Tempat-tempat ini bukan hanya menyajikan makanan lezat, tapi juga menciptakan peluang kerja, terutama bagi ibu rumah tangga dan anak-anak muda. Kehidupan ekonomi malam di Kelurahan Daohpuri terus bergeliat, mengurangi pengangguran dan menumbuhkan semangat kewirausahaan. Tidak ketinggalan, komplek pertokoan bunga hias yang berada di sepanjang Jalan Sutoyo menjadi kawasan unggulan kami yang menyumbang bukan hanya dari sisi nilai ekonomi, tetapi juga keindahan. Disinilah warga belajar bahwa tanaman bukan hanya sekedar hobi, tapi juga ladang usaha yang sangat menjanjikan. Potensi tersebut semakin kuat karena ditopang oleh inovasi. Inovasi di Kelurahan Daohpuri tidak lahir dari atas, melainkan dari bawah, dari kebutuhan nyata warga masyarakat. Si pelari. Dengan si pelari, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Kelurahan Daohpuri Terintegrasi, yaitu sebuah pelayanan administrasi yang dulu rumit kini menjadi cepat, transparan dan bisa diakses kapan saja. Permohonan pelayanan administrasi, surat keterangan, yang awalnya warga harus datang langsung ke kantor kelurahan, kini cukup mengajukan dan menerima dokumen di rumah melalui aplikasi Si Pelari, yang merupakan Linktree dengan pilihan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, mencetak sendiri di rumah dan merubah cara penandatanganan dokumen dari awalnya manual menjadi elektronik dengan TTE, tanda tangan elektronik. Dengan metode ini,
Dokumen bisa ditandatangani dimanapun dan kapanpun. Dokumen ini juga terjamin keamanannya. Dalam hal pelestarian budaya, kami tentu tidak tinggal diam. Melalui inovasi Masari, yaitu melajah bahasa Bali Ring Kelurahan Dauhpuri, menjadi cara kami menjaga bahasa ibu di tengah gempuran era digital. Kami mengajak anak-anak muda untuk mencintai bahasa Bali, karena kami percaya bahasa adalah sebuah identitas. Masari dikemas sebagai pembelajaran bahasa Bali melalui live streaming di media sosial. Inovasi ini memungkinkan kegiatan pembelajaran, diskusi, dan pelatihan tentang bahasa Bali ditayangkan secara langsung melalui platform populer seperti Facebook dan Instagram. Dengan metode ini, masyarakat khususnya generasi muda dapat belajar bahasa Bali secara interaktif, praktis, dan menyenangkan kapanpun, dimanapun mereka berada. Inovasi selanjutnya dalam permasalahan sampah yang dulu menjadi keluhan, kini menjadi peluang berkat inovasi kami, Bank Sampah Asta Resik Lestari. Melalui Bank Sampah, kami menanamkan pemahaman baru kepada warga bahwa sampah itu bukan musuh, tapi aset bila dikelola dengan benar. Warga didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah, sampah anorganik yang bernilai seperti plastik, kertas, logam, dan botol dikumpulkan dan disetor ke bank sampah untuk kemudian ditukar dengan sejumlah rupiah dalam bentuk tabungan. Dan yang membuat program ini semakin menarik adalah adanya layanan penjemputan sampah langsung ke rumah-rumah warga oleh petugas bank sampah. Ya, petugas kami datang secara terjadwal ke lingkungan, menjemput sampah terpilah yang telah disiapkan warga. Ini memudahkan ibu-ibu, lansia, atau warga yang sibuk tetapi tetap ingin berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Hasilnya luar biasa. Lingkungan kami kini lebih bersih, lebih sehat, dan tentu lebih tertib. Warga tidak lagi sembarangan membuang sampah karena mereka tahu yang dulu dibuang kini bisa menjadi uang. Swastiastu, Tiang Ratna, Tiang nasabah dari Bank Sampah Asta Resik Lestari. Tiang jadi nasabah ampun dari 2018. Manfaat selama Tiang jadi nasabah begini nikah. Beciknya soalnya jadinya bisa belajar ngolah-ngolah sampah dari rumah, dari sampah-sampah rumah tangga. Terus untuk kedepannya mungkin menurut Tiang sih udah bagus ya. Tapi perlu ada yang dikembangkan, ini ampun becik soalnya. Oke, ampun kompak sama yang anggotanya, ampun Nika mantan sih. Sementara itu, melalui program inovasi Hatinya PKK, halaman rumah warga kini berubah menjadi taman-taman kecil yang hijau, indah, dan juga produktif. Selain menambah gizi keluarga, juga menjadi ruang bermain anak yang sehat dan edukatif. Melalui Hatinya PKK, setiap keluarga diajak untuk memanfaatkan halaman rumah mereka dengan bijak dan produktif. Kami mendorong warga untuk menanam tanaman sayur seperti cabai, tomat, kangkung, dan lain sebagainya. Tanaman obat keluarga atau toga seperti jahe, kunyit, daun sirih, dan juga tanaman hias yang mempercantik lingkungan. Dengan langkah ini, keluarga tidak lagi tergantung sepenuhnya dari membeli dan dari pasar. Mereka bisa memenuhi dengan memetik sendiri kebutuhannya di Taman Hatinya PKK, menghemat pengeluaran, dan sekaligus memperkaya nilai gizi harian. Dalam upaya konkret Kelurahan Dauhpuri untuk mengatasi persoalan inflasi,
stunting, dan pemenuhan kecukupan gizi masyarakat, maka Kelurahan Dauhpuri membuat kebun ketahanan pangan yang merupakan gerakan pertanian terpadu dengan memadukan gerakan menanam sayur mayur, buah-buahan, dan ternak ikan lele dengan memanfaatkan sedikit lahan kosong yang terletak di lingkungan Kirana, yaitu di Jalan Swakarya Baru, Kelurahan Dauhpuri. Hasil panen dari kebun ketahanan pangan nantinya akan kami bagikan kepada warga yang kurang mampu. Kebun ketahanan pangan ini meningkatkan respon positif masyarakat dalam berkebun. Nah, terbukti dengan terlibatnya kelompok masyarakat dalam proses pembuatan pupuk organik yang dibuat dengan menggunakan mesin pencacah sampah daun dan juga pembuatan ekoenzim yang dibuat dengan memanfaatkan sampah buah yang telah difermentasi. Ini semua untuk meningkatkan kesuburan tanaman di kebun ketahanan pangan Kelurahan Dauhpuri. Dari semua itu, saya menyimpulkan satu hal, bahwa potensi tanpa inovasi adalah sebuah kesia-siaan, dan inovasi tanpa partisipasi dari warga masyarakat tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu, seluruh program yang kami jalankan selalu melibatkan warga, menyentuh kebutuhan dasar mereka, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kami tidak hanya ingin menjadi kelurahan yang bersih, teratur, dan produktif, tetapi juga berkarakter, menjunjung budaya, dan responsif terhadap perubahan zaman. Inilah wajah Kelurahan Dauhpuri pada hari ini. Modern dalam pelayanan, kuat dalam budaya, tangguh dalam ekonomi, dan lestari lingkungannya. Demikian pemaparan dari saya. Om Santi 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 Om.